Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Jendela Warna. Kali ini kita akan belajar fisika. Yaitu apa materinya? Yaitu tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Yang pertama, kita belajar tentang intensitas bunyi. Intensitas bunyi dituliskan I secara matematis itu ya. I sama dengan P per A. P itu adalah daya bunyi, A adalah luasan. Jadi intensitas bunyi itu adalah daya bunyi per luasan yang dilingkupinya. Nah, luasannya seperti apa? Digambarkan seperti ini. Sumber bunyi itu digambarkan sebagai pusatnya bola. Luasan yang dilingkupi itu adalah luas permukaannya bola. Jadi, pada jarak tertentu dari sumber bunyi, maka pada luasan bola tadi akan memiliki intensitas bunyi yang sama. Jadi, luasannya pada luasan bola itu apa? Yaitu 4 pi r kuadrat. Sehingga dari persamaan I sama dengan P per A akan menjadi I sama dengan P per 4 pi r kuadrat, karena luasannya itu berupa luasan permukaan bola. I adalah intensitas bunyi dalam satuan watt per meter kuadrat, P adalah daya bunyi dalam satuan watt, A adalah luasan dalam satuan meter kuadrat, dan R itu adalah jarak suatu titik dari sumber bunyi. Kemudian taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi atau dituliskan TI. Secara matematis TI sama dengan 10 kali log I per I0. I itu adalah intensitas bunyi pada suatu titik ya, yang tadi bisa diperoleh dari P per luasan yang dilingkupi. I0 adalah intensitas ambang bunyi. I0 ini sebuah konstanta yang nilainya 1 kali 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Nah, taraf intensitas bunyi ini nanti bisa dipengaruhi oleh banyaknya sumber bunyi atau N, dan bisa dipengaruhi juga oleh jarak suatu titik yang dicari dari sumber bunyi atau R. Bagaimanakah pengaruhnya? Oke, pengaruhnya yaitu yang pertama taraf intensitas yang dipengaruhi banyaknya sumber bunyi. Ini persamaannya, TI2 adalah taraf intensitas pada saat sumber bunyinya sebanyak N2. Sedangkan TI1 adalah taraf intensitas pada saat sumber bunyinya sebanyak N1. Hubungannya TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1. Nah, bagaimana supaya mudah mengingatnya? Mudah mengingatnya begini. Jadi, kalau misalnya N1-nya itu satu buah sumber bunyi. Bayangkan sumber bunyinya itu mesin diesel. Ada satu buah mesin diesel, tingkat kebisingannya sekian gitu ya. Kemudian misalnya N2-nya itu ada 10 mesin diesel. Bisa membayangkan kalau ada 10 mesin diesel, tambah bising enggak kira-kira? Iya, tentu tambah bising, sehingga di sini tandanya pakai tambah. Kemudian yang kedua yaitu taraf intensitas yang dipengaruhi oleh jarak dari sumber bunyi. Persamaannya secara matematis TI2 sama dengan TI1 dikurangi 20 log R2 per R1. TI2 adalah taraf intensitas pada saat jaraknya R2 dan TI1 adalah taraf intensitas pada saat jaraknya R1. Nah, bagaimana supaya mudah mengingatnya? Mudah mengingatnya begini. Misalnya ada sumber bunyi ya, seperti tadi ya, sumber bunyinya mesin diesel. Kita mendengarkan suaranya mesin diesel itu pada jarak 10 meter. Kita bisa membayangkan, tingkat kebisingannya segitu. Nah, kita bergerak menjauh tuh sampai jaraknya 100 meter. Kira-kira tambah bising apa enggak? Iya, semakin tidak bising. Karena semakin tidak bising, maka tandanya di sini dikurangkan.
tapi pengurangnya 20 log R2 per R1. Kenapa? Karena hubungan antara intensitas dengan jarak tadi berbanding terbalik kuadrat. Sehingga di sini seharusnya R2 per R1 itu kuadrat, nih bagian yang ini seharusnya kuadrat. Kuadratnya itu menjadi pengalinya di sini sebenarnya 10 gitu. Jadi 10 dikalikan dengan pangkat 2-nya R2 per R1 jadilah angka 20 ini. Ini rumus jadinya seperti ini ya. Jadi ada pengaruhnya pada taraf intensitas itu adalah banyaknya sumber bunyi sama jarak dari sumber bunyi. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soalnya ini diambilkan dari soal prediksi UTBK. Contoh soalnya saya bacakan. Anjing menggonggong dengan daya sekitar 3,14 mW. Jika daya tersebut terdistribusi secara seragam ke segala arah, taraf intensitas dari gonggongan 2 ekor anjing secara bersamaan pada jarak 5 meter. Berapa? Diketahui log 2 adalah 0,3. Penyelesaiannya yang pertama diketahui. Yang diketahui tadi ada daya atau P 3,14 mW. Karena masih dalam satuan miliwatt, kita rubah ke dalam satuan SI sehingga menjadi 3,14 kali 10 pangkat negatif 3 watt. Kemudian diketahui lagi pada jarak 5 meter. Yang dicari adalah taraf intensitas pada saat sumber bunyi, yaitu gonggongan dari 2 ekor anjing. Nah, sebelum kita mencari taraf intensitas pada saat gonggongan 2 ekor anjing atau ini sebagai N2. N1-nya berapa? Ini sebagai N2 ya. N1-nya adalah 1 ekor anjing. Itu N1-nya. Nah, sekarang apa yang perlu kita cari? Sebelum kita cari TI atau taraf intensitas pada saat 1 ekor anjing itu menggonggong, kita harus tahu dulu berapa intensitas dari gonggongan 1 ekor anjing. Nah, kita cari dulu yang pertama intensitas bunyi pada saat gonggongan 1 ekor anjing. Oke, saya hapus dulu ini. Oke. Intensitas dari 1 ekor anjing, karena ada jarak ya di situ, kita pakai hubungannya intensitas yang mengandung jarak tadi, I sama dengan P per 4 pi R kuadrat. P daya bunyinya 3,14 kali 10 pangkat min 3 per 4, pi nya disubstitusikan 3,14 kali R kuadrat. R nya tadi 5 meter, sehingga ini 5 meter kuadrat. Oke, 3,14 dengan 3,14 bisa kita coret, sehingga tinggal 10 pangkat negatif 3 per 4 kali 5 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 5 kuadrat 25. 25 dikalikan 4, 100. 100 saya tulis 10 pangkat 2. Kemudian 10 pangkat 2 itu kita bawa naik ke atas, sehingga yang semula di ruas bawah itu 10 pangkat positif 2 dibawa naik ke atas menjadi 10 pangkat negatif 2. Karena itu operasinya perkalian, sehingga pangkatnya dijumlah menjadilah 10 pangkat negatif 5 watt per meter kuadrat. Ini adalah intensitas dari gonggongan 1 ekor anjing. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu intensitasnya, kita cari taraf intensitasnya untuk 1 ekor anjing. Nah, 1 ekor anjing tadi memiliki intensitas 10 pangkat negatif 5 watt per meter kuadrat, ya kan? Kita cari taraf intensitasnya. TI sama dengan 10 log I per I0. I-nya dari 10 pangkat min 5 tadi masuk ke sini. 10 log 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 12. 10 pangkat min 12 ini adalah konstanta tadi, yaitu intensitas ambang bunyi. Kemudian 10 pangkat min 12 kita bawa naik ke atas menjadi 10 log 10 pangkat 7.
Angka 7 itu akan menjadi pengalinya 10 di depan. Sehingga jadi 7 kali 10 dikali log 10. Berapakah nilainya log 10? Iya, log 10 sama dengan 1. Sehingga taraf intensitas untuk satu ekor anjing adalah 70 desibel. Kalau kita sudah tahu taraf intensitas untuk satu ekor anjing, sekarang kita cari pakai rumus yang tadi. Rumus untuk taraf intensitas yang dipengaruhi banyaknya sumber bunyi. Nah, sekarang banyaknya sumber bunyi N2 adalah 2. Diketahui di soal tadi log 2 sama dengan 0,3. Nah, ini rumusnya. TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1. TI1-nya mana? TI1-nya diperoleh dari ini. Dari TI pada saat sumber bunyinya satu ekor anjing. Ya. TI2 sama dengan TI1-nya tadi 70 desibel. Ditambah 10 log N2-nya ini. N2-nya adalah 2, N1-nya adalah 1. Sehingga 70 ditambah 10 kali log 2 per 1, 2. Iya, 10 kali log 2. Log 2 tadi diketahui yaitu 0,3 disubstitusikan. Sehingga 70 ditambah 10 kali 0,3. Berapa 10 kali 0,3? Iya, 10 kali 0,3 adalah 3 ditambah dengan 70 sehingga taraf intensitas untuk dua sumber bunyi bernilai 73 desibel. Ini adalah taraf intensitas untuk dua sumber bunyi. Ya, demikian contoh soal untuk materi intensitas dan taraf intensitas. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.